Iya, yang namanya pertarungan antara hak dan batil, as-sira bainal haq wal batil, itu adalah siraan abadian, pertarungan yang abadi sampai dunia ini berakhir. Dan jangan lupa bahwa yang namanya ideologi itu nggak pernah mati. Dan itu diakui sendiri oleh tokoh PKI. Nyoto, waktu dia mau dieksekusi setelah Mahmilub, itu mengatakan bahwa orang-orang PKI boleh mati, tapi ideologi ini akan tetap mati. Jadi, ya, mereka sendiri mengakui bahwa akan tetap hidup, dan itulah ideologi. Kalau kita ambil hikmahnya saja, begini hikmahnya: kalau mereka-mereka yang tidak punya Tuhan, tidak percaya Tuhan, tidak percaya sorga, tidak tahu, itu aja begitu semangat memperjuangkan ideologinya, mestinya apalagi kita yang punya ridho Allah, punya surganya Allah, punya hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, masa kalah semangat oleh mereka? Simpelnya begini, orang mau ke neraka aja semangat banget, masa kita yang menuju surganya Allah kalah semangat? Nah, lalu tadi sering dikatakan, apa memang komunis itu masih ada? Kan di negara tempatnya saja sudah hancur. Mungkin ada sedikit berbeda, akhi. Di negara komunis ya, tempatnya atau di tempat-tempat negara komunis dulu, mereka sudah terbukti gagal. Sedangkan di sini mereka penasaran karena belum pernah meraih kemenangan, dan insya Allah tidak akan pernah, dan mereka penasaran ingin menunjukkan bahwa mereka akan berhasil. Padahal apa sih yang berhasil dengan sesuatu yang hanya mengikuti hawa nafsu? Sesuatu yang mengikuti hawa nafsu tidak akan ada hasilnya apapun nama. Jadi intinya sebenarnya bukan soal komunisnya, tapi inilah jahiliyah, inilah batil, inilah kebatilan. Soal nanti apakah bentuknya sosialisme, anarkisme, atau isme-isme yang lain, itu soal kemasan saja. Tapi substansinya itu adalah hawa nafsu yang menjadikan iblis atau setan sebagai panglimanya, yang tentu saja bagi kita itu harus menjadi bahan kehati-hatian. Bukankah setiap saat kita diajari untuk berlindung dari godaan setan? Termasuk salah satunya adalah komunisme itu sendiri. Termasuk ya, karena itu hanya sekedar nama saja. Intinya kan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka. Kita ingat cerita orang tua kita dulu, Mas Agung. Bagaimana ketika mereka mendagangkan yang namanya komunis itu. Kan petani sedang bertani disamperin, ya Pak, ini sawah siapa? Sawah Bapak? Bukan, saya cuman pencangkulnya. Mau nggak sawah ini jadi milik Bapak? Oh, mimpi. Mau nggak? Emang bisa? Bisa. 2 hektar untuk Bapak. Asal Bapak ikut PKI. PKI apa sih? Partai Kiai Indonesia. Jadi keikutsertaannya itu murni cuman soal perut. Ya kan? Tapi begitu dipegang ideologinya itu, ya, kalau namanya mereka tidak masalah nyebut partai komunis atau partai kiai, ya kan, tapi intinya hanya sekedar untuk perut. Nah, mereka yang berjuang untuk perut saja begitu semangat, masa kita tidak mewariskan keimanan kepada Allah ini, keimanan kepada hari akhir ini, kebenaran Islam ini kepada anak cucu kita? Jadi ambil hikmahnya, mari kita didik anak-anak kita, wariskan akidah Islam, keimanan ini kepada anak-anak kita, generasi muda kita, bahwa hidup di dunia ini sementara, ada hidup sejati di akhirat kelak. Dan agama Allah hadirkan untuk mengatur kita hidup di dunia, sedangkan di akhirat tinggal menuai hasilnya. Ya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai setiap usaha kita. Soal hasil kita tawakal kepada Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.